Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan peternak, pecinta unggas, dan hobis dimanapun kalian berada. Semoga kalian tetap diberikan limpahan keberkahan, kemudahan, kesuksesan, dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu hijauan ya yang melimpah di mungkin semua daerah Indonesia ya, termasuk di daerah saya, yaitu hijauan lamtoro atau petai Cina ya. Petai Cina yang memiliki kandungan nutrisi yang lumayan tinggi ya, protein dan lain-lainnya. Dan ini kita akan bahas tentang cara meraciknya untuk digabungkan ke pakan ya, sebagai pengganti hijauan yang lain, yaitu pengganti hijauan andalan saya, yaitu kelor. Biasanya kalau kelor saya habis. Oke, dan ini dia penampakannya ya, yang hijau-hijau ini atau agak kecoklatan ini, semoga jelas ya gambarnya ini. Jadi dilayukan dulu ya. Ini saya kasih kalau berbentuk sebelum tepung ya, kalau enggak jadi tepung, masih enggak tepung, ini sekitar 15-20% saya fermentasi dengan bahan yang lain. Ini sudah ini akan saya beri ke indukan sore ini. Oh iya, dan untuk pertama kalinya saya gabung dengan apa ini, jagung ini ya. Kebetulan saya baru beli dengan harga Rp4.000 per kilo ya. Ini pertama kalinya saya beri ayam jagung utuh kayak gini. Saya dapat murah karena dari teman ya, dari teman, tapi tambah ongkos kirim 50.000, jadi 250.000 per sak per 50 kilo. Oke, jadi kena 4.500 ya. Ini belum digiling, saya belum dapat penggilingan ya, baru mau saya giling halus nih. Tapi ini perdana saya akan beri ke ayam. Oke, untuk lebih jelasnya tentang daun lamtoro, kita akan lanjut ke proses pembuatannya. Oke, ini daun lamtoro kita ya. Kemarin sudah diangin-anginkan sehari, tapi sayang hujan terus berhari-hari, dan kali ini kita akan pilih metode jemur saja biar cepat, karena takutnya bisa membusuk kalau terlalu lama lembab ya. Kelembaban udara sangat tinggi. Kebetulan ini hari sangat panas terik, jadi kita jemur saja. Itu masih basah, itu lembab dia. Ini sudah mulai terpisah daunnya dari batang-batangnya. Oke, mungkin kalau penjemuran kayak gini mungkin 2 hari, paling lama 3 hari. Tingkat kekeringannya sudah bagus. Yang penting full seharian. Ya, kita terpaksa biar cepat daripada membusuk. Oke, ini sudah 3 minggu ya, 3 minggu dari pertama kita jemur. Kita juga sudah campur ke pakan dalam bentuk layu ya. Jadi harus dilayukan dulu sebelum diberi ke hewan ternak seperti kambing, apalagi ayam. Kenapa harus dilayukan? Karena lamtoro ini mengandung mimosin juga. Bahaya, bisa keracunan ayamnya. Dan bisa akut kalau terlalu parah. Makanya saya biasa layukan dulu, atau keringkan atau tepungkan. Oke, ini sisa sedikit ya, sudah 3 minggu kita pakai dari yang pertama tadi yang dijemur itu. Tapi saya jemurnya di terik matahari, itu enggak sampai panas betul ya, kena terik matahari. Paling cuma 3 jam kena matahari atau 2 jam maksimal. Selebihnya diangin-anginkan saja, jangan seharian kena matahari ya. Ini sudah kekeringan, ini kelembabannya sisa mungkin 20%, ini sudah bisa dihancurkan menggunakan tangan.
maksimal 20% ini. Jadi proteinnya ini di bawah di atas 20%. Oke, jadi tapi serat kasarnya juga sangat tinggi, makanya kita menggunakan dua cara. Satu, fermentasi. Dan sekarang kita akan fermentasi, tapi kita tepungkan dulu. Kita tepungkan agar kadar mimosinnya berkurang ya. Mimosin itu zat anti anti nutrisi atau racun lah ya, kata kasarnya. Oke, sebaiknya kita tepungkan dulu seperti biasa kita pakai blender. Nah, ini nih contohnya pakan indukan kita yang fermentasi ya, ini dalamnya nih yang sudah kita layukan, kita campur ke pakan. Jadi kita pakai sedikit tepung kelor, sedikit sekali. Selebihnya kita pakai daun lam toro ini atau petai Cina. Ini sudah agak hijau kehitam-hitaman, coklat-coklatan maksudnya. Nih, ya kan? Ini masih ini juga nih dalam kan. Oke, itu versi masih belum jadi tepung ya, tapi sudah agak kering. Kita sudah pakai 3 minggu untuk pengganti hijauan kelor kita tambahan, karena daun kelor kita lagi menipis. Oke, sekarang kita ke penghalusan atau buat mesh berbentuk mesh daun lam toronya ya. Kita langsung saja blender. Oke, ini bentuk tepungnya ya. Walaupun nggak halus, nggak apa-apa yang karena kita akan beri ke ayam dewasa, ayam indukan ya, sebagai pengganti tepung daun kelor nantinya ya. Jadi kita haluskan setengahnya saja dulu. Berikutnya nantilah setelah ini habis, karena ini kayaknya ini sekitar 20-30 kilo nih untuk pakan fermentasi ya. Jadi itu gunanya ada beberapa. Satu, dilayukan atau dikeringkan, tapi jangan lebih dari 75 derajat kalau pemanasannya, kalau pengeringannya ya. Cukup dilayukan saja. Kalau saya sistem kering dengan terkena sinar matahari 2 jam sampai 3 jam saja, terus diangin-anginkan sampailah dia kering kayak gini ya. Oke, itu untuk apa? Untuk menekan kadar mimosin, racunnya ya, agar tak ada efek samping. Kita cari aman saja. Kedua kita akan fermentasi di pakan fermentasi buat indukan kita, gunanya untuk menekan seratnya, karena dari beberapa jurnal yang saya baca seratnya ini lumayan tinggi, sekitar 23% ya, serat kasarnya. Jadi bahaya. Melalui fermentasi kita turunkan serat kasarnya. Oke. Terus dengan fermentasi pula kadar protein kasarnya yang di sini akan meningkat dari 20% lebih ya. Ada beberapa jurnal ya atau penelitian yang bermacam-macam lah. Ada yang 19%, ada yang 21%, 23, bahkan 30 lebih katanya ya. Kita nggak tahu pastinya berapa, yang jelas ini saya yakin lebih dari 20% proteinnya. Setelah fermentasi akan naik lagi. Nah, itu juga gunanya. Jadi, menekan kadar mimosin, mempercepat penyerapan karena berbentuk mesh, ya kan? Menekan mengurangi serat kasarnya. Ya, jadi itu semua gunanya. Oke, dan hal lain yang tak kalah penting adalah daun lam toro ini atau petai Cina ini ya, mengandung flavonoid,
alkaloid, dan tanin yang berfungsi untuk mencegah atau mengobati infeksi pencernaan pada ternak, unggas atau ruminansia seperti kambing dan lain-lain. Nah, bakteri apa? Bakteri E. coli, Escherichia coli, dan satu lagi kalau nggak salah apa itu SA, Streptococcus aureus kalau nggak salah ya. Itu bakteri itu bisa dicegah dengan ini. Makanya kalau nggak ada daun kelor ya, untuk indukan saya lebih pilih ini ya. Jadi kalau nggak ada daun kelor, hijauan utama saya pilih ini, lamtoro, daun bayam, daun singkong, azolla, apalagi ya. Nah, hanya itu sih yang sering ya. Yang saya suka dari ini ya itu tadi. Oh ya, daun pepaya juga membunuh E. coli dan SA untuk mencegah infeksi pada saluran pencernaan unggas atau ternak ruminansia. Oke, kita kan bicara unggas. Oke. Ya, saya rasa cukup karena apa ya? Saya cuma hanya memberi contoh cara mengolahnya ya. Kalian mau buat tepung atau hanya fermentasi dalam berbentuk segar, silahkan. Tapi saya lebih pilih karena lebih komplit jika ini ditepungkan dulu kemudian difermentasi, akan lebih banyak manfaatnya daripada langsung diberi pada saat segar atau dilayukan sebentar langsung diberi, kurang beberapa poin yang akan kita petik. Oke. Dan beberapa dedaunan pun begitu. Mayoritas dedaunan begitu, terutama buat unggas ya. Saya lebih pilih cara penepungan atau berbentuk mesh kayak gini ya. Jadi teman-teman kalau mau repot sedikit ya silahkan tiru cara ini dan buktikan sendiri hasilnya. Oke, ya. Untuk fermentasi pakannya dicampur ke pakan nggak usah ya, karena sudah sering. Tergantung model apa yang akan Anda buat. Fermentasi pakannya terserah, tinggal dicampur saja. Kalau berbentuk tepung gini 2% saja, karena ini kalau berbentuk segarnya ini berapa, hampir 1 kilo atau setengah kilo nih kalau segar. Ini kan tepung jadi kelihatan sedikit tapi kandungannya luar biasa banyak ini. Sebenarnya banyak ini kalau berbentuk segar. Oke, saya rasa cuman itu. Sekian dulu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.